Perkenalkan, nama aku Fitriani Nur Hidayah, biasa dipanggil Ayah, Fitri, atau apapun itu deh, terserah kalian. Aku dengan NIM 2451362. Aku mahasiswi dari Universitas Islam Indonesia dengan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Aku dari jurusan Teknik Lingkungan angkatan 2024. Pernah nggak sih kalian tuh kayak kepikiran gitu, kenapa sih kita sebagai anak teknik lingkungan itu harus belajar mata kuliah pengetahuan struktur? Padahal kan kalau misalnya kita lihat-lihat, kita pelajari sama ini kan paling nggak jauh dari tentang air, udara, limbah, atau sampah, atau apapun itu deh yang berkaitan dengan lingkungan. Tapi kenapa kita tiba-tiba disuruh belajar tentang pengetahuan struktur? Kalian ada yang tahu tidak? Jujur, aku awalnya juga bingung kenapa sih kita harus belajar ilmu pengetahuan struktur. Padahal kan itu tuh seharusnya bukan kita nggak sih yang belajar. Soalnya itu bukan tugas kita gitu. Tetapi waktu aku sudah mengambil mata kuliah ini, aku tuh jadi kayak ngerti kenapa gitu. Ternyata ilmu struktur itu sangat penting. Jadi tuh kayak diibaratkan ilmu lingkungan tadi tuh kayak isinya. Jadi ilmu struktur itu tadi kayak wadahnya. Jadi kalau misalnya wadahnya tadi itu pecah, otomatis kan ilmunya tadi tuh nggak dapet kayak gitu. Coba kita bayangkan, semisal kita sedang membangun bak untuk penampung air, tapi kita nggak tahu nih gimana sih cara perhitungan agar bak tersebut itu dindingnya itu kuat. Sedangkan air dalam jumlah besar itu akan memberikan tekanan hidrostatik yang besar terhadap dinding-dinding bak yang kita akan gunakan. Kalau misalnya dinding itu roboh, kemungkinan air yang sudah ditampung tersebut pasti akan bocor kemana-mana. Apalagi kalau misalnya air tersebut air limbah, pasti kan akan membuat sebuah pencemaran lingkungan. Di teknik lingkungan sendiri, kita sering kan berurusan dengan limbah yang bersifat keras atau korosif, yang mudah karatan gitu. Contoh, misal kita sedang membangun teki untuk pengelolaan limbah. Kita kan nggak cuma butuh untuk bangunan yang kuat nih, kita juga butuh material yang tidak mudah hancur karena gas atau zat-zat kimia yang berbahaya lainnya. Dengan adanya ilmu struktur ini tadi, kita jadi bisa ngerti nih, oh ternyata ketika ingin membangun tangki yang tahan seperti zat-zat yang berbahaya itu, kita harus menggunakan beton yang tipenya seperti ini, seperti itu. Atau baja yang digunakan harus baja yang dilapisi seperti ini, supaya bangunan tadi itu tidak cepat rusak, seperti itu. Untuk seperti yang kita tahu, kalau misalnya di TPA itu banyak sekali sampah-sampah yang ditumpuk. Hal itu kalau misalnya kita tidak paham tentang struktur tanah dan kemiringan, tumpukan sampah itu bisa jadi longsor dan mengenai warga sekitar. Karena kebanyakan sekarang TPA itu berada di pemukiman warga, jadi itu kayak dampak langsung ke warga itu benar-benar kelihatan. Tapi dengan adanya ilmu struktur, kita bisa desain lereng sampah yang stabil dan aman agar tidak mengenai warga sekitar. Jadi menurut aku, meskipun kita nggak bakal jadi tukang bangunan, tapi kita wajib paham tentang struktur supaya kita bisa bekerja bareng dengan anak teknik sipil dan teknik lainnya. Intinya tuh supaya semua sistem tetap ramah lingkungan yang kita rancang bisa berdiri tegak, awet, dan gak membahayakan orang lain. Seperti itu. Mungkin cukup sekian video dari saya, penjelasan kenapa teknik lingkungan harus belajar ilmu pengetahuan struktur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.